Maksimalkan. Nah, apalagi Ustaz, ini pekerjaannya belum selesai, infak. Nah, karena itu sekarang kita siapkan anggarannya. Ya, nggak harus uang, infak itu kan wujudnya materi. Ada saudara kita lihat nih, teman-teman, dalam keadaan seperti ini, ya ada yang tentunya kita dapati tetangga kita, ada yang kesulitan, ya pekerjaan belum bisa ditunaikan sampai saat ini, berapa banyak kemudian karyawan harus sementara waktu kehilangan pekerjaannya. Ya, untuk dapat makan sulit, kisah banyak terdengar yang sudah nahan makan 2 hari, begitu bantuan datang, ajal kemudian tiba dan sebagainya. Barangkali ditampakkan oleh kita kepada Allah supaya kita semua bisa beramal saleh. Ya, kita jangan melihat ini beban si fulan, tanyakan saja, keimanan kita akan mendorong kita untuk berbuat baik. Apa yang kita bisa lakukan sehingga ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita bisa melakukan itu. Walaupun kata Nabi hanya sebiji kurma, walaupun hanya sehirup air. Sehirup kalau sekarang 1 sedotan, ya. Tapi itu kalimat kiasan, ya. Ingat, kalimat kiasan. Jangan sampai Anda ke tetangga cuma 1 biji kurma. Ya, 1 sedot, sudah itu ambil lagi katanya. Kok cuma 1 sedot? Hadis Nabi, Pak, maaf. Bukan. Ya, itu Anda yang belum paham. Jadi itu gambaran kata kiasan, saking pentingnya berbagi khususnya di bulan Ramadan untuk melatih kita. Dan pertahankan itu. Jadi kalau Anda lulus pada Ramadan, maka akan tumbuh sifat tawadhu, sifat dermawan, tidak rakus dengan dunia. Wah, kalau udah bisa ngalahin dunia enak deh pokoknya. Nggak ada beban. Ya, nggak tekanannya nggak tinggi. Ini banyak orang tertekan itu karena kalah oleh dunia. Jadi ingin mendapatkan sesuatu, kadang-kadang yang belum dibutuhkan. Memang banyak yang aneh manusia itu. Ya, Anda itu, saya, kita tidak dihisab untuk yang besok, dihisab tuh yang sekarang. Ngapain Anda banyak mengerjakan untuk yang besok? Merencanakan, tapi memberikan beban untuk sesuatu yang belum tentu Anda dapatkan dan Anda kerjakan untuk apa? Maka nikmati kehidupan. Allah atur rezeki kita, Allah atur ibadah kita. Kenapa kemudian kita ikut mencari sesuatu yang belum diatur? Jelas ya? Oke. Nah, ini Al-Quran. Ini saya sudah sebutkan agendanya nih. Ya, Al-Quran ada 3 caranya berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, ada sekedar membaca. Ya, Nabi SAW membaca Al-Quran sampai selesai 30 juz selama bulan Ramadan. Para ulama membaca mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi itu mencontohkan yang paling ringan. Sebab kalau contoh Nabi 100 kali khatam gampang. Cuma umatnya bagaimana? Ya kan? Nah, maka Nabi contohkan yang paling ringan 1 kali. Ya, para sahabat baca, para ulama baca. Oh, ini Nabi ngasih standar minimal sekali. Kalau bisa lebih, bagus. Maka Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam, ya, selesai Ramadan 60 kali hatam, ya. Kalau kita ya imamnya belum masuk, ya, jadi kita bisa ambil ya standar dari Nabi. Misalnya 30 juz dalam 30 hari, 1 hari 1 juz, baca dengan bacaan yang benar. Bukan tidak. Pelan-pelan sampai selesai. Kedua, tilawah. Mengkaji makna. Ya, selama ini jangan-jangan baca nggak tahu artinya. Ya, setelah Anda bisa menghatamkan misal dalam 15 hari sisanya Anda gunakan untuk tilawah. Cari tafsirnya, minimal juz amma baca. Ini apa maksudnya? Ini artinya apa? Mengamalkannya bagaimana? Pahalanya banyak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menghafal. Ya, karena Al-Quran bulan khusus yang diturunkan saat Ramadan, maka Ramadan disebut oleh para ulama sebagai bulan Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah ayat 185. Jadi kalau ada orang yang di Ramadan itu nggak bisa interaksi dengan Al-Quran, bahkan ada sebagian mengatakan dia kehilangan spirit Ramadan. Nah, nyawanya udah nggak ada. Ya, spiritnya udah kosong. Kalau udah kosong itu artinya nggak dapat. Ya, maka dari itu ini yang standar. 3 ini bahkan dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling baik, suka berbagi, suka sedekah, suka infak. Kalau Ramadan bertambah lagi kemuliaannya. Ada hadisnya. Ya, hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, fayudarisuhu al-Qur'ana. Ya, khususnya Jibril suka mengunjungi Nabi di setiap malam Ramadan dan nah ini ya, mengkaji, mengajarkan Nabi Muhammad SAW bacaan, mengecek bacaan Nabi SAW dari Al-Quran. Jadi Nabi pun tilawah Al-Quran, Nabi qiraah Al-Quran, mengecek kemudian bacaan-bacaannya, dicek kemudian oleh Jibril alaihissalam. Kalau sholat jangan ditanya. Ya, bahkan Nabi bangun di malam harinya untuk menyempurnakan sholatnya di malam-malam Ramadan.
Jadi kalau Nabi yang ahli surga mengerjakannya, maka siapa kita berani menyimpulkan sudah aman dari kegelisahan akhirat ketika kita berpulang kepada Allah Rabbul Alamin.